Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Pramandia Vita Kusuma SEMAKT. Saya adalah dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya, di mana saya mengampu mata kuliah auditing. Saya dosen di jurusan akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Saya mengampu mata kuliah auditing 1 saat ini, yaitu merupakan salah satu rumpun dari ilmu ekonomi akuntansi. Nah, di mata kuliah ini, auditing 1 atau pemeriksaan akuntansi 1, kita akan mempelajari mengupas mengenai masalah auditing, mulai dari apa itu audit dan bagaimana proses auditing. Pertama-tama kita akan mempelajari mengenai memahami jasa assurance auditing, perbedaan audit dan pengujian yang lainnya, dan peran penting profesi akuntan publik. Jadi di sini mahasiswa akan diterangkan apa itu mengenai auditing dan jasa-jasa apa yang ada di dalam auditing. Salah satunya adalah assurance, perbedaan audit dan pengujian lainnya, dan peran penting profesi akuntan publik. Dan yang kedua, mahasiswa akan memahami audit laporan keuangan, tanggung jawab auditor, dan regulasi audit dan sanksi hukum dan etika profesi. Jadi di sini audit laporan keuangan itu meliputi apa aja? Jadi meliputi tanggung jawab auditor, regulasi audit dan sanksi hukum serta etika profesi, dan memahami konsep auditor dan tanggung jawab profesi. Dan yang kelima adalah memahami penerimaan, penugasan audit dan perencanaan audit, serta memahami materialitas, risiko dan strategi audit awal. Kemudian setelah evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester, mahasiswa akan diajari mengenai memahami sistem pengendalian intern suatu perusahaan, karena audit itu dia dapat berlaku secara efektif jika sebagai seorang auditor kita bisa memahami sistem pengendalian intern sebuah entitas. Dan selanjutnya di pertemuan ke-11 dan 12, mahasiswa akan diajarkan mengenai memahami bukti audit dan prosedur audit. Di pertemuan selanjutnya, yaitu ke-13 dan 14, mahasiswa harus mampu membuat kertas kerja audit. Dan di pertemuan terakhir, mahasiswa diharapkan telah mampu membuat laporan auditor independen. Dan selanjutnya untuk buku yang kita pakai, yaitu dalam hal ini adalah, karena saya telah membuat buku, yaitu pemeriksaan akuntansi 1 maupun 2, salah satu buku pendukung yang kita gunakan adalah buku dari ciptaan saya sendiri. Selain ada dari, kita memakai standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dan buku Theodorus M. Tuanakota, yaitu yang berjudul Audit Kontemporer tahun 2015 dari Salemba 4 dan Sukrisno Agus, yaitu Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, yang diterbitkan oleh Salemba 4. Nah, di sini mahasiswa diharapkan setelah mempelajari pemeriksaan akuntansi 1 ini, diharapkan mahasiswa bisa menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntansi, menguasai konsep umum dan prinsip-prinsip perencanaan prosedur dan pelaporan audit, mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu mengkaji bukti
audit atas laporan keuangan entitas komersial. Capaian pembelajaran prodi yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mampu mengkaji bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. Juga diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Dalam ini adalah bidang audit berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan pada akhirnya capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami jasa assurance, auditing, dan peran penting profesi akuntan publik, mampu memahami audit atas laporan keuangan dan standar auditing, memahami konsep auditor dan tanggung jawab profesi, memahami penerimaan penugasan audit dan perencanaan audit, memahami materialitas, risiko dan strategi awal audit, serta mampu memahami sistem pengendalian intern dari suatu perusahaan, mampu memahami bukti audit dan prosedur audit, mampu membuat kertas kerja audit, dan mampu pada akhirnya membuat laporan auditor independen. Adapun 2, 3 dan buku yang kita akan gunakan dalam hal ini, untuk buku utamanya adalah dari Mercer Junior William F. dan Stephen M. Grover, Douglas F. Prawitt, edisi terbaru yaitu Auditing Assurance Service Systematic Approach, ya. Dan dari Aaron, Elder, dan Beasley, edisi terbaru juga yaitu Auditing dan Assurance Service. Juga Asmund Elifson, William S. Mercer Jr., Stephen M. Grover, Douglas F. and Prawitt, yaitu dalam judul Auditing and Assurance Service, serta Standar Profesional Akuntan Publik SPAP 2015 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP dari Salemba 4. Adapun buku pendukung, ya, karena saya juga menulis sebuah buku yaitu Pemeriksaan Akuntansi 1 dan 2 yang diterbitkan oleh PT CV Bravo, yang sudah terindeks IAPI, maksud saya terdaftar di IAPI. Jadi saya juga menggunakan buku saya di dalam buku pendukung. Juga Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu IAI edisi terbaru Standar Akuntansi Keuangan. Juga buku dari Theodorus M. Tuanakota, Audit Kontemporer tahun 2015 Salemba 4, dan Sukrisno Agus, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik yang diterbitkan oleh PT Salemba 4. Demikian tadi RPS saya, ya, mengenai pemeriksaan akuntansi 1. Semoga bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran saya yaitu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya? Baik? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, mata kuliah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya kalian belajar ini bisa lancar dan gampang masuk. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai masalah penafsiran risiko dan desain pengujian, ya. Kalian sebagai seorang auditor itu
harus bisa menaksir resiko. Jadi sekarang ditanya ya, seandainya di dalam kartu persediaan, ya, tangga kurang debit, kredit, saldo. Ini katakanlah skincare, kartu persediaan skincare. Di sini dimasukkan semua apa ya? Jenisnya skincare, ada pelembab, ada hand body, ya. Ini dimasukkan semua. Padahal yang namanya hand body aja, hand body itu mereknya banyak kan? Iya. Ada Vaseline, ada Wadah, ada apa lagi? Nivea, ya kan? Ini dimasukkan ke sini semua. Semua dimasukkan ke sini. Dengan dibanding kartu persediaan yang modelnya kayak ini. Tanda uraian debit kredit saldo. Ini model A, ini model B. Sama-sama skincare. Tapi di sini ada apa ya? Ada kelompoknya. Katakanlah di sini kelompok hand body. Jadi yang masuk cuma kelompok hand body aja dari berbagai merek, ya. Nivea, Wadah, ya toh. Terus apa tadi itu
Itu contoh ya. Kalau Indomaret ya, sekelas Indomaret atau Hartono elektronik, memang itu sangat dibutuhkan. Pemisahan fungsi sangat dibutuhkan. Tetapi kalau ditanya, kayak model toko dulu itu, apakah harus banyak fungsi? Apakah di situ harus ada fungsi gudang? Apakah di situ harus ada fungsi pengendalian internal? Tidak. Kenapa? Karena semakin banyak fungsi, semakin banyak biaya yang akan dikeluarkan. Semakin banyak fungsi, biaya juga akan semakin membengkak. Kalau seperti Hartono Indomaret wajar, ya. Oke, anak-anakku sekalian, dari sini kalian sudah paham semua? Oke, kalau begitu kita akhiri dulu kelas kita, dan sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti